sampai di sini? Kalau tidak ada, saya tunjukkan yang lain. Saya berharap teman-teman punya bukunya. Bukunya yang kalau untuk kelas ini berarti yang ini dan ini saya berharap dua-duanya punya. Kalau peminatannya MRI, semua buku ini saya punya. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Oke. Berarti diharapkan yang ini untuk yang dasar ya punya. Maksudnya punya itu apa? Kalau saya di print, saya juga print, saya beli ininya ini. Ini memang kebetulan di printnya berwarna. Bukan apa? Bukan yang asli, memang dari PDF-nya di print. Belinya di mana itu, Pak? Maaf, Pak. Saya sebenarnya dulu bareng-bareng belinya. Sudah. Yang membelinya itu sudah sibuk sekarang. Kalau saya tanya, nanti Pak, gitu. Mungkin kalian kenal, namanya Dika. Dia kemungkinan kerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ada yang tahu ya? Ya, kalau gitu caranya gini. Kalian cari dulu, tanya-tanya dulu percetakan yang bisa berwarna kira-kira berapa harganya. Saya kemarin memang ada juga, tapi perasaan saya kemahalan gitu, perasaan saya. Tapi kan beda kalau yang udah kerja. Kalau saya kan nggak kerja di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit COVID sekarang lagi banyak sumber duit kan. Nggak apa-apa Mas Heri, ketawa juga nggak apa-apa. Buka saja suaranya, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa teman-teman cari ya, minta tolong ya Mas siapa ini, Mas Fadli, cari di mana tempat fotokopi yang bisa berwarna. Kalau bisa ya kalian tawar yang murah-murah biar kita cetak bersama-sama ya. Harus dicetak ya Pak? Kalau tidak dicetak, pengalaman saya menyatakan bahwa untuk membaca halaman itu susah. Pengalaman saya, apakah saya orang zaman baheula nggak tahu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kebetulan Anda peminatannya MRI, kalau mau saya cetak semua bukunya, benar loh. Usahakan berwarna. Oke. Apa sih sebenarnya yang dibahas di perkuliahan kita ini? Inilah yang dibahas, teman-teman. Oke, sebelum ini saya mau tunjukkan ke teman-teman. Saya nanti juga seperti itu latihan. Latihannya apa? Ini kan ada ini satu pendapat. Sudah? Pendapat siapa? Pendapat si Cho. Pendapat si Cho ini dari mana saya tahu? Ini kepustakaannya. Ini maksudnya? Nah, saya berharap teman-teman itu mulai dari sekarang, setiap ada tulisannya itu ada daftar pustakanya gitu loh. Nah, mungkin saja punya pengalaman banyak di rumah sakit, pengalaman Anda itu usahakan dicari referensinya, gitu maksud saya. Ya. Nah, ada komentarnya sampai di sini? Harus Anjir, Pak. buku ya Pak? Gimana? Harus dari buku itu daftar pustakanya. Jurnal yang Bisa dari buku, bisa dari jurnal gitu, tapi jangan dari blog. Kembali dari blog ya. Ya, nah, jangan dari Wikipedia. Anda silakan baca, tapi jangan itu jadi sumbernya. Kenapa? Ya kelihatannya memang masih perlu diperbaiki gitu kira-kira. Kenapa ini dari sekarang latihan? Karena saat nanti Anda skripsi, Anda setiap ada kata-kata pasti ada sumber pustakanya. Kalau tidak dari sekarang latihan akan menyulitkan. Ya, nah, saya pun berusaha setiap kata-kata ini sebenarnya walaupun saya sudah paham, saya harus cari daftar pustakanya gitu maksudnya. Ya.
Oke, kata sico. Ya, silakan. Ada aplikasi yang memudahkan nggak, Pak? Oh, tidak ada. Memang harus Tidak kerja ada. keras. Oh, Ya, oke, Pak. Anda itu kan, maaf, si Nugraha ini kerja di mana? Di Primaya Bekasi Timur, Pak. Rumah sakit Primaya Bekasi Timur. Oh, Bekasi Timur. Ya gini, ini semua, ini sekolah ya. Ngerti nggak teman-teman apa sih maksudnya sekolah itu? Apalagi untuk yang sudah bekerja. Sekolah itu adalah penderitaan yang direncanakan. Itu maksudnya sekolah. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Kalau tidak mau menderita ya jangan sekolah gitu. Ya. Wajib tersiksa, Karena memang Pak. seperti di sekolah itu adalah penderitaan yang direncanakan. Sebenarnya Anda bisa nggak menderita kalau nggak sekolah. Ya. Siap disiksa, Pak. Saya bukan menyiksa, memang seperti itu maksudnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau minggu depan umpamanya ada pengumuman kalian sudah di wisuda, mau nggak kalian? Jawab aja, nggak apa-apa. Saya paling fair kok ini, benar. Jawab aja. Mau nggak? Ngeri, Pak. Hah? Apa ngerinya? Mau nggak Anda kalau minggu depan yang sudah daftar semua D4 ini sudah dinyatakan lulus, akan diwisuda dikasih jasa. Mau nggak kalian? Ya. Mau. Oke. Berarti kan Anda cuma mau nyari jasa kan? Siap. Sangat-sangat mau, Pak. Iya, Mas Heri. Siap. Nah, makanya tadi makanya saya sebutkan gini. Kalau sekolah itu kan penderitaan yang direncanakan. Karena penderitaan yang direncanakan, sekolah itu ada prosesnya, itu masalahnya. Nah, makanya ya udahlah, udah dipilih mau gimana lagi. Mungkin uang udah pasti bayar kan. Bagi yang sudah berkeluarga meninggalkan keluarga, apalagi nanti kalau udah kuliah ke sini, meninggalkan keluarga, yang sudah sedang punya pacar, nggak bisa didatangin orang namanya kuliah. Nah, itulah sekolah itu, khusus apalagi yang udah kerja seperti ini, itu adalah penderitaan yang direncanakan. Ingat itu. Nah. Oke, kita lihat teman-teman. Kata Sico, medical imaging itu adalah yang ini. Interaksi radiasi dengan jaringan biologi. Interaksi radiasi dengan jaringan biologi. Kalau di MRI, radiasinya itu apa ya? Boleh diceritakan? Apakah ada radiasinya di MRI? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada yang sudah bekerja di MRI ini? Halo, ada yang di MRI bekerja udah? Ada udah banyak sih, saya tahu ada. Halo, gimana Mas Heri? Ada radiasinya Mas Heri? Untuk sementara tidak ada, Pak. Kita menggunakan medan magnet. Oke. Nanti kita lihatlah diskusinya kalau gitu ya. Oke, yang berikutnya berarti ada radiasinya. Itu kata Sico. Kita lihat nanti di MRI. Apakah ada radiasinya apa tidak? Yang berikutnya adalah mengembangkan teknologi yang cocok, yang tepat. Teknologinya ya teknologi magnet, kira-kira seperti itu. Teknologi MRI. Yang berikutnya adalah yang ini. Mengekstraksi itu mengambil informasinya yang berguna untuk kebutuhan klinik. Siapa biasanya yang minta informasi klinik, teman-teman? Halo, siapa biasanya? Kita diskusi, jangan jangan diam. Kita diskusi. Siapa biasanya, teman-teman? Dokter, yang Pak. mengambil Dokter pengirim, Pak. siapa? Dokter Dokter pengirim. yang mengirim.
yang mengambilnya itu, yang mengekstraksinya itu radiolog. Dokter Kan ada radiologi. gambar dia yang mengeluarkan kan informasinya. Oke, kita teruskan dulu. Ini kan baru awal-awal saja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini ada gambar. Ini gambar MRI, benar ya? Yang teman-teman yang kerja di MRI, benar ini gambar MRI? Karena ini dikasih ke orang katanya ini gambar MRI, benar enggak ya? Iya, Pak. Benar ya Mas Dedi? Iya, Pak. Oh, berarti yang ngasih ke saya itu nggak bohong kalau gitu. Karena saya minta, tolong dong kasih saya gambar MRI, dia kasih ini. Bukan gambar CT scan, saya bilang bukan katanya. Sambil makan nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa. Oke. Kalau ada gambar MRI, itu ada pertanyaan biasanya. How to make it? Kalau how to make it, berarti itu sebenarnya tugasnya siapa itu? Radiografer, Pak. Radiografer. Kalau how to interpret it, itu tugasnya siapa? Radiologi. Dokter spesialis Oke. radiologi. Kalau seperti itu, teman-teman ingat terus, how to make it. Maksudnya apa? Semua nanti bahasan kita, baik mata kuliah ini atau mata kuliah MRI yang lain, yang Anda pikirkan adalah cara membuatnya, bukan cara menginterpretasikannya. Anda boleh tahu interpretasi, tapi yang paling penting justru bagaimana cara membuatnya. Makanya jangan terlalu, ya itu boleh, tapi jangan terlalu menekankan ini apa penyakitnya. Karena bukan itu tugas kita, tapi bagaimana cara membuatnya. Mengerti sampai di sini ya? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kita mulaikan dulu seperti ini. Kita belajarnya MRI. Resonansi apa ya? Boleh saya tahu? Ada yang bisa memberikan pendapat apa resonansi? Halo, halo. Frekuensi, Pak. Mirip dengan frekuensi resonan. Frekuensi resonan. Ada yang lain? Getaran, Pak. Getaran. Oke, bisa juga getar-getar cinta, kan ada getar-getar gitu ya. Gelombang, Pak. Siapa tadi yang ngomong getaran? Siapa? Gelombang. Saya, Bukan, Pak. maaf. Oke, ingat-ingat nanti akan saya ceritakan. Itu memang benar dengan ini, dengan topik ini. Getaran, pas itu. Kita lihat nanti urutannya. Yang kita bahas apa itu MRI? Ada namanya magnetik. Magnetik apa ya? Magnetik. Suatu zat yang Magnet nempel. mengandung Medan yang mempunyai dua kutub, Pak. Halo, terus saja, nggak apa-apa, jangan pernah ragu. Saya setiap dosen beda-beda karakternya. Saya pengennya memang diskusi. Medan yang Bukan mempunyai saya dua bikin kutub yang pengajian. berputar satu arah, Pak. Oke, sekarang kita lihat dulu. Bayangkan, mudah-mudahan semuanya sudah pernah bekerja di MRI, kalaupun belum pernah melihat MRI. Dan kedua, pernah melihat manusia, itu dulu pertama. Yang pertama, objeknya itu di medical imaging itu adalah manusia. Manusia itu terdiri dari bermacam-macam organ. Organnya itu terdiri bermacam-macam molekul. Contoh molekul adalah H2O, air. Itu contohnya ya. H2O itu termasuk molekul. Protein itu molekul. Lemak molekul. Mengerti sampai di sini ya? siap. Berarti banyak jenis molekul di dalam tubuh manusia. Namun yang saya tulis yang 3 ini yang terpenting.
H2O, protein dan lemak. H2O, protein dan lemak. Sekarang molekul itu terdiri dari atom, terdiri dari Apa saja atomnya? Kalau H2O air, berarti atomnya H, hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen. Oke. Kalau lemak atau protein, ada juga H-nya, ada O-nya, ada C-nya, ada karbonnya. Intinya ada hidrogennya, karena kita mengarah ke arah hidrogen. Berarti atom itu terdiri dari kulit dan inti. Kulit dan inti. Saat kita bicara di sini atom, yang kita bicarakan adalah atom hidrogen, ya. Mulai dari sekarang, kecuali disebutkan spesifik, yang kita sebut dengan atom hidrogen. Spesifiknya hidrogen H1, bukan H2, ya. H1. Yang berikutnya, kulit dari atom itu isinya elektron. Muatannya apa elektron? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Oke, inti atom isinya apa? Proton dan neutron. Proton bermuatan apa? Positif. Positif. Kalau neutron? Netral. Negatif. Oke. Di antara teman-teman ini ada yang bekerja di CT scan sekarang? Ada, Pak. Ada. Ada yang bekerja di MRI? Halo, ada yang kerja di MRI? Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Belum, Pak. Kita lihat di bidang medical imaging keseluruhan radiologi, yang dibicarakan adalah banyaknya yang 3 ini. Kalau yang dibicarakan kulit elektron, itu sebenarnya yang dibicarakan X-ray. X-ray itu bisa di scan, bisa radiografi. Kalau yang dibicarakan proton, spesifiknya adalah proton dari hidrogen, itu berbicaranya MRI. Kalau neutron, itu jarang digunakan. Nah, makanya dulu-dulu sebelum ada COVID, semua yang kerja di X-ray wajahnya mengkerut karena memang pikirannya pun negatif seperti elektron. Kalau yang bekerja di MRI cenderung wajahnya sering senyum karena memang positif pikirannya. Cuma setelah ada sekarang COVID ini kan orang menghindarin positif sekarang. Tapi sebenarnya kerja di MRI positif juga, maka sering senyum pegawainya. Ngaruh ya, Pak? Oh, ngaruh, pasti. Itu sangat pasti. Makanya yang bekerja di X-ray wajahnya mengkerut. Kenapa? Semua ceritakannya adalah ketakutan. Makanya kan apa-apa langsung ngumpet dia kan, karena ketakutan. Ada komentarnya sampai di sini? Berarti mulai dari sekarang yang kita bicarakan adalah proton hidrogen, ya. Proton hidrogen. Apa karakteristik proton itu? Proton tadi bermuatan positif. Kemudian proton itu sendiri bergeraknya adalah mengelilingi sumbu imajinernya. Pergerakannya berputar terhadap sumbu imajinernya itu yang disebut dengan spin. Dia berputar terhadap sumbu imajinernya seperti ini. Ini namanya adalah spin. Dia berputar ini adalah spin namanya.
Halo? Ya, gimana caranya biar bisa masuk lagi? Di chat ya, Pak, asumsinya ya. Siapa yang mau ngechat? Mas Kiki. Kiki ininya apa? Yang kelola. Yang kelola Zoom-nya Mbak Lulu. Mbak Lulu. Hostnya Mbak Lulu. Mbak Lulu kalau nggak salah hostnya. Dia udah hostnya udah ke Pak Sumsi lagi. Silakan Pak. Diambil aja dulu hostnya biar ini. Pak sudah tiba Pak hostnya. Halo. Ya halo Pak. Halo. Ya gimana Pak? Ya, bisa kita mulaikan lagi? Silakan Pak. Bisa Pak? Oke. Hostnya udah dibawa Pak. Ya, dia seperti ini teman-teman. Yang bermuat, oh belum ini juga ini. Apa, masih belum kelihatan ya? Belum Pak. Belum, Ya. Pak, belum. Pak. Kenapa ini ya? Ini apa? Seperti yang pertama tadi. Iya. Saya ini dulu, saya tutup dulu. Kayaknya mungkin susah dia. Ngopi dulu. Sudah terlihat? Udah? Ya. Oke. Dia bermuatan dan berputar di sumbunya. Bermuatan dan berputar ini menimbulkan medan magnet. Menimbulkan medan magnet. Makanya dia itu disebut dengan medan magnet inti atom. Medan magnet inti atom. Mengerti sampai di sini ya? Berarti sebenarnya tubuh manusia itu adalah magnet. Berarti sebenarnya tubuh manusia itu adalah magnet. Berarti kita sudah punya satu magnet sekarang. Magnetnya apa? Manusia itu sendiri. Itu udah magnet. Ada komentarnya sampai di sini. Karakteristik dari proton itu tadi, dia itu adalah bermuatan, muatannya positif. Dan dia bergerak, pergerakannya itu adalah berputar mengelilingi sumbu imajinernya. Dia berputar itu namanya adalah spin. Namanya adalah spin. Yang bermuatan dan bergerak itu menghasilkan medan magnet. Menghasilkan medan magnet. Berarti tubuh manusia itu adalah memiliki sifat kemagnetan. Makanya disebut adalah magnet inti atom. Magnet inti atom. Manusia itu sendiri adalah
magnet. Namun, ya, Kalau manusia itu magnet, kenapa antar manusia nggak nempel ya Pak? oke. Saya teruskan, ditanyakan ulang nanti. Maksudnya ulang itu bukan nanti lama. Mungkin ya 1-2 menit setelah ini. Dia itu memang bermagnet. Di dalam tubuh manusia itu banyak proton hidrogen. Dia bergerak ke segala arah dalam bentuk random secara acak. Kalau dijumlahkan yang secara acak itu secara vektor, jumlahnya jadi 0. Seolah-olah kita tidak ada medan magnetnya. Mengerti maksudnya? Nah, barusan kan katanya, kalau seperti itu kenapa kita tidak bisa saling nempel? Ya, saling tarik menarik berdasarkan sifat magnet ya. Karena memang kalau dia keseluruhan itu tadi medan magnetnya jadi 0. Karena dia di dalam tubuh manusia itu banyak proton, arahnya itu bermacam-macam. Kalau dijumlahkan secara vektor, maka jumlahnya sama dengan 0. Berarti seolah-olah di dalam tubuh itu tidak ada magnetnya. Tapi sebenarnya ada magnetnya. Mengerti sampai di sini? Mengerti Pak. Oke. Ya, itu clue-nya, random. Clue-nya dah random. Kemudian tubuh manusia itu dimasukkan ke medan magnet yang ada lorongnya itu. Yang teman-teman di rumah sakit itu. Berarti sekarang kita sudah punya magnet berapa? 2. Ada 2. Manusia itu sendiri, yang lorong itu sendiri, yang medan magnet utama itu adalah magnet juga. Berarti sudah 2 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perilaku proton. Kalau dia di medan magnet, perilakunya ada 2. Satu adalah halo, ya teruskan nggak apa-apa. Bukan. Jadi gini, proton di dalam tubuh kita itu dia memiliki energi. Energinya ada yang energinya rendah, ada yang tinggi atau besar. Kalau energinya rendah, dia cenderung arahnya searah dengan arah medan magnet utama. Kalau dia itu energinya tinggi, cenderung dia berlawanan arah. Ini yang energi rendah searah dengan ini. Yang ini semua searah medan magnet utama. Kalau energinya tinggi, dia cenderung berlawanan arah. Mengerti sampai di sini? Banyaknya selisih antara Pak, slide-nya bisa digedein nggak Pak? Slide-nya digedein. Seperti apa caranya? Tampilannya. Sudah lebih besar belum? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cuma kalau seperti ini mindahkannya saya lihatin sering lama. Ya, kita cobalah. Nah, kalau dia seperti ini, ini teman-teman, yang energinya rendah itu cenderung searah dengan yang medan magnet utama. Kalau energinya yang besar cenderung berlawanan arah. Kira-kira seperti ini analoginya. Katakanlah di row itu. Teman-teman mahasiswa D4 yang baru masuk sekarang ini. Nah, ini memang sedang COVID. Kalian harus masuk gitu. Disuruh harus masuk. Dari 42 mahasiswa ini, saya yakin masih ada yang nggak masuk.
Nah, yang masuk itu kira-kira seperti itu. Yang masuk itu adalah itu biasanya yang penakut. Yang penakut itu dia langsung searah dengan aturan, searah dengan medan magnet. Seperti itu kira-kira. Kalau yang merasa hebat, dia tetap juga melawan. Nah, nantilah ini terserah. Ini kan COVID, adalah alasan macam-macam. Nah, kira-kira seperti itu. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Selisih antara energi ini yang disebut dengan net magnetisasi vektor. Selisih. Ini pentingnya. Selisih. Oke, selisihnya itu net magnetisasi vektor. Yang disebut dengan net magnetisasi vektor itu dia ke sini. Oke, kita teruskan dulu. Yang ini teman-teman bisa ya lihat apa namanya kursor saya terlihat. Ini adalah spin namanya. Ini adalah spin. Berarti proton ini mengelilingi sumbu dia sendiri. Sekarang kan dia di medan magnet utama. Selain dia mengelilingi ini proton ini nanti akan berputar juga ke seperti ini. Karena dia sekarang di medan magnet. Berarti dua-dua dia bergerak. Sekali mengelilingi sumbunya, sekali mengelilingi sumbu imajiner medan magnet utama. Dia mengelilingi medan magnet utama itu namanya presisi, precessing tulisannya bahasa Inggris. Ini kunci untuk MRI. Precessing. Ini clue untuk MRI. Ada komentar sampai di sini? Berarti kayak teori bumi mengelilingi matahari ya, Pak? Ya, dia kan ada sekali dia sendiri ada ngelilingi matahari gitu kan. Kalau ini katakanlah ini bumi, ini dia mengelilingi berputar di porosnya sendiri, ini adalah mengelilingi mataharinya. Kira-kira seperti itu, benar. Nah, tapi di sini istilahnya adalah presisi. Untuk MRI kita ya, presisi. Kalau dia memutari sumbu imajiner dari medan magnet utama, itu namanya adalah precessing. Kalau dia memutari sumbunya sendiri, itu namanya spin. Ya. Ada yang berkomentar? Oke, kalau tidak ada, boleh diulangin ya. sekali lagi nggak, Pak? Apa? Boleh diulangin sekali lagi nggak? Oh, boleh. Saya bukan penyiar radio cuma nggak boleh ulang. Tenang aja, tenang. Makanya dialog. Kalau penyiar radio kan tidak ada siaran ulang kan. Ini yakinlah. Jangankan sekali. Kalau namanya guru yang sering dia sekali lagi, coba lagi, sekali lagi, coba lagi. Seperti itu ngomongnya. Tenang aja. Oke. Ya gini. Kalau tadi kan sudah dimasukkan di medan magnet utama, perilakunya ada dua. Perilakunya sekali dia searah, ada yang searah, ada berlawan arah. Kalau yang searah itu yang energinya rendah, yang berlawanan arah, yang energinya tinggi. Selisih antara yang tinggi dan rendah itu namanya net vektor magnetisasi. Ya singkatnya adalah magnetisasi namanya. Sudah? Kemudian begitu dia selain tadi searah tadi, dia sendiri sebenarnya akan bergerak juga. Bergeraknya apa? Dia akan berputar mengelilingi sumbu imajiner dari medan magnet utama. Dia mengelilingi sumbu imajiner medan magnet utama itu disebut dengan presisi. Ingat itu, presisi namanya. Oke. Ada sampai di sini komentar? Kalau nanti teman-teman baca buku, macam-macam, tapi seperti ini. Net vektor magnetisasi ini sering dia tulis M0 namanya. Sering dia tulis M0. Oke. Nah, inilah
perilaku-perilaku dari proton ini tadi. Kalau medan magnet utamanya di off kan, artinya tidak ada medan magnet utama, magnetisasinya nol, seolah-olah kita bukan magnet. Tapi begitu jadi medan magnet utama, ada nilainya. Nilainya berapa ya? Tergantung medan magnet utamanya. Intinya kalau ada medan magnet, tidak ada medan magnet utama, magnetisasinya sama dengan nol. Kalau dia ada medan magnet utama, ini yang di bawah ini, maaf, ini bukan tanpa, ini dengan, maaf ya. Yang ini, yang ini adalah bukan tanpa, tapi dengan medan magnet utama. Kalau dia dengan medan magnet utama, magnetisasinya lebih besar dari nol. Ada komentar sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lihat dulu ke sini. Yang ini teman-teman, ini kan dia berputar ya. Apa namanya ini? Dia berputar ini mengelilingi. Presisi, Pak. Banyaknya. Ya, precessing. Banyaknya dia berputar persatuan waktu. Yang ini banyaknya persatuan waktu itu yang disebut dengan frekuensi Lamor. Banyaknya dia berputar mengelilingi sumber utama medan magnet tadi, itu namanya adalah frekuensi Lamor. Frekuensi apa namanya? Frekuensi Lamor. Saya berharap untuk teman-teman yang peminatan energi, ini wajib diingat sampai pensiun kalian. Nah, ya. Kira-kira seperti ini. Apa sih frekuensi Lamor itu? Frekuensi Lamor itu satuannya hertz atau megahertz. Yang berikutnya adalah giromagnetik. Giromagnetik itu tergantung jenis materialnya. Apakah katakanlah lemak, macam-macam, berbeda-beda. Setiap dia zat, dia akan berbeda-beda. Yang berikutnya adalah kuat medan magnet utama. Kuat medan magnet utama itu satuannya adalah Tesla, satuan internasional. Tapi kalau satuan apa ya istilahnya itu Gauss. Kalau giromagnetik megahertz per Tesla. Ada komentar sampai di sini? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih kalau seperti itu. Dia seperti ini. Kemudian radio frekuensi akan berinteraksi dengan proton. Proton itu dengan apa? Sebenarnya spesifiknya dengan magnetisasi tadi. Seperti apa berinteraksinya? Dia kondisinya seperti ini. Yang pertama, boleh saya tahu siapa ini yang sudah bekerja di MRI? Halo, bantu saya. Ada yang siapa yang kerja di rumah sakit? Halo. Ya, Pak, gimana, Pak? Siapa yang sudah kerja di MRI ini? Oh, ini Mas Rudi, orang ada ini, Mas Dedi, ada ininya, MRI di belakangnya kelihatannya. Iya, Pak. Oke. Pernah dengar frekuensi Lamor? Pernah, Pak. Pernah. Nah, frekuensi Lamor tadi kan itu adalah besarnya frekuensi presisi. Processing, ya. Kemudian agar yang tadi itu proton tadi ini diberikan radio frekuensi. Siapa yang memberikannya? Ya radiografer yang ngaturnya. Radiografer yang mengaturnya. Apakah selama ini Anda atur apa tidak itu hal yang lain. Intinya radiografer memberikannya. Berikannya.
Ya, radio frekuensi ini apa? Radio frekuensi ini kan gelombang elektromagnetik. Magnetik. Gelombang elektromagnetik. Berarti dia adalah magnet, benar tidak? Ya. Ya. Kenapa dia magnet? Dia kan gini, magnet bisa berinteraksi dengan yang lain kalau yang lain memiliki sifat magnet. Itu prinsip dasar. Ya. Nah, radio frekuensi ini bisa berinteraksi dengan proton karena proton itu adalah magnet. Ya. Ngerti ya? Ya, Berarti Pak. kita sekarang sudah berapa magnet kita? Ada 2. Sudah berapa magnet kita? 3. 3. Apa saja yang Ya, 3? 3 betul. Dan utama, Magnet utama. kemudian alat sama radio frekuensi. Oke, berarti sudah proton. 3 ya. Ya. Berarti sebenarnya banyak magnet di MR itu. Sudah 3. Nah. Kemudian kita memberikan radio frekuensi itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah frekuensinya harus sama dengan frekuensi lamor. Itu syaratnya. Frekuensinya harus sama dengan frekuensi lamor. Frekuensi apa? Frekuensi radio frekuensi. Frekuensi dari radio frekuensi harus sama dengan frekuensi lamor. Mengerti maksudnya ya? Ya, Pak. Sama apanya, Pak? Frekuensinya harus sama. Frekuensi dari radio frekuensi harus sama dengan frekuensi lamor. Frekuensi dari radio frekuensi harus sama dengan frekuensi lamor. Kalau itu terjadi, apa yang maksud saya kalau itu terjadi? Arah putarannya jadi sama? Kalau frekuensi radio frekuensi sama dengan frekuensi lamor, makanya terjadilah, kenapa ini macet? Maka terjadilah resonansi. Resonansi itu terjadi kalau frekuensi radio frekuensi sama dengan frekuensi lamor. Mengerti sampai di sini? Ya, betul. Berarti kita sekarang sudah sampai M dan R. Magnetic resonansi. Mengerti sampai di sini ya? Berarti kita sekarang sudah sampai terhadap resonansi. Resonansi itu adalah turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda yang lain yang memiliki frekuensi yang sama. Siapa tadi yang nanya tadi? Apa tadi? Siapa tadi tanya? Halo, siapa tadi yang nanya? Yang tadi nanti saya sebutkan itu. Yang nyebut resonansi getaran, Pak. Ya, siapa tadi? Ya. Saya, Pak. Siapa itu? Reni Putri, Pak. Oke. Siapa? Putri, Pak. Putri. Putri. Maaf, si Putri udah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Udah. Oke. Anda dulu waktu sebelum nikah dengan suami Anda dijodohkan atau memang pernah pacaran dulu? Pacaran, Pak. Pacaran. Waktu itu apakah ada laki-laki yang lain yang Anda suka? Ada, Pak. Enggak ada. Enggak apa-apa. Ini kita berbicara tentang MRI, bukan masalah Anda pacaran, bukan. Nah, enggak ada. Ada, Pak, ada. Ada. Pernahkah Anda memberikan sinyal terhadap yang bersangkutan? Yang bersangkutan, yang siapa ya, Pak? Calon suami saya, Pak? Bukan, ke yang dulu ada yang lain yang itu, lain. tapi yang... Nah. Sinyal apa, Pak? Sinyal... Ya, sinyal Tidak suka, suka, Pak. sinyal apa gitu. Ya, ada, Pak. Dulu mah. Ada. Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi, Pak. Nah, Nggak disetujuin. kenapa kira-kira tidak jadi? Berdasarkan pandangan MRI, karena frekuensi yang Anda kirimkan tidak sesuai dengan frekuensi yang
di antena dia. Akhirnya tidak terjadi resonansi. Gitu loh maksudnya. Tidak terjadi getaran. Ya, karena getaran yang Anda kirim itu tidak sesuai dengan antena untuk dia menerima. Akhirnya tidak terjadi resonansi, yang nggak ketemu. Sama kita setel, masih pernah nyetel radio teman-teman. Kalau kita nyetel radio itu kan kita ambil channelnya untuk radio tertentu. Belum tentu dapat radio yang lain. Karena apa? Tidak sesuai frekuensinya. Kira-kira seperti itu. Jadi MRI seperti itu. Syarat agar dia terjadi resonansi itu adalah frekuensi lamor harus sama besarnya dengan frekuensi radiofrekuensi. Nah, itu syaratnya. Berapa besarnya frekuensi lamor? Besarnya adalah giromagnetik kali besarnya medan magnet. Berarti untuk organ itu dia nanti frekuensinya berubah-ubah kalau medan magnetnya Teslanya berbeda-beda. Teslanya berbeda-beda. Kan ada Tesla di rumah sakit itu yang berapa ya? 0,5, ada 0,5. 0,5, 1,5, mungkin ada 3. Nah, ini nanti frekuensi lamornya berbeda-beda. Karena berbeda-beda, radio frekuensi pun diberikan kan berbeda-beda juga. Oke, ada komentarnya sampai di sini? Saya minta ulangi lagi yang pengertian resonansi itu gimana, Pak? Resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda. Nah, kira-kira seperti itu. Bergetarnya suatu benda karena benda yang lain, sumber frekuensi yang lain memiliki frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Contohnya paling gampang ini. Siapa tadi? Lensia. Iya, Pak. Anda tinggal di Jakarta apa di mana? Domisilinya Jakarta sekarang. Oke. Anda pernah muter radio? Hah? Radio. Boleh saya tahu radio apa yang Anda ini putar? Maksudnya apa? Kan ada, kalau saya, kan ada radio Kayu Manis umpamanya di radio. Anda radio apa? Aduh, nggak lupa namanya apa. Kalau Anda frekuensinya, setelnya di frekuensi katakanlah radio Kayu Manis, kira-kira dengar radio ini enggak yang radio yang lain lah gitu? Enggak. Kenapa? Karena Anda setel khusus frekuensi tertentu kan? Ya. Nah, yang lain tidak. Ini juga seperti itu. Dia itu bergetar kalau frekuensinya memang cocok. Cocoknya apa? Radio frekuensi yang diberikan radiografer. Radiografer yang ngasihkan ini. Radiografer yang ngasihkan. Itu sama dengan radio frekuensi dari frekuensi lamor. Ada yang lain yang mau dikomentari? Oke. Berarti ini yang satu. Ini kondisinya. Berarti terjadilah resonansi. Yang berikutnya, proton akan menyerap energi yang diberikan oleh radiofrekuensi. Proton itu begitu menyerap radiofrekuensi. Energinya diserap. Sudah? Itu kondisi yang berikutnya. Yang berikutnya, M0 magnetisasi, dia akan bergerak ke bidang longitudinal. Bergeraknya dia merebah ke bidang longitudinal itu yang menentukan radiografer. Berubah dari longitudinal ke bidang transversal. Dia berubahnya itu yang menentukan radiografer. Apakah selama ini yang Anda tentukan? Ya, saya nggak tahu. Berarti yang tiga inilah umumnya terjadi kalau
ada interaksi antara foton dan radio frekuensi. Pertama adalah syaratnya frekuensi lamor sama dengan frekuensi radio frekuensi. Frekuensi radio Yang kedua, frekuensi. proton akan Proton menyerap energi menyerap radio frekuensi. Yang berikutnya adalah magnetisasi akan berubah dari longitudinal ke transversal. Itu yang penting. Sekarang, apakah sudah ada gambarnya? Belum ada. Kalau mau ada gambarnya, harus digunakan gradien. Namanya gradien magnet. Apa namanya? Siapa yang sudah bekerja di MRI ini? Halo? Bisa dibantu? Ada apa gradien magnet? Apa istilah gradien magnet di MRI? Halo? Untuk menghasilkan gambar itu, syaratnya adalah ada gradien. Ada gradien. Ada gradien, digunakan gradien magnet. Gradien magnet. Apa ya gunanya gradien di MRI, teman-teman? Gradien magnet. Mas Daniel ini kerja di mana, Mas Daniel? Halo? Mas Daniel kerjanya di mana? Iya Pak, saya kerja di Rumah Sakit Immanuel Pak. Oh, udah ada di sana MRI kan? Belum, baru rencana mau Pak. Oh, mau rencana boleh. Kalau Mas Dedi di mana Mas Dedi? Saya di Burumius, Pak. Burumius, oh ada. Ada siapa itu yang perempuan yang baru lulus itu, siapa namanya itu? Dian, Pak. Ya, ya. Ada gradien di sana, gradien magnet. Ada, Pak. Ada, apa fungsinya? Mengeluarkan radio frekuensi di memberikan Pak. Oke, kita kembali lagi. Gradien apa? Oh, ayo. Pengkodan frekuensi, gradien? Pak. Pengkodan frekuensi. Membangkitkan medan magnet, Pak. Yang gradien ini, ya, gradien itu membangkitkan medan magnet, benar. Medan magnet yang seperti apa yang dia bangkitkan? Medan magnet yang seperti apa yang dibangkitkan oleh gradien? Apa gunanya gradien magnet? Halo. Apa gunanya gradien magnet? Gradien magnet itu gunanya agar ada gambarnya di MRI. Makanya ada namanya imaging, gitu kira-kira. Imaging. Nah, kalau tidak ada gradiennya, tidak ada gambarnya. Kalau tidak ada gradiennya, tidak ada gambarnya. Apakah di MRI ada yang tidak pakai gradien? Ada. Kapan? Spektroskopi tidak menggunakan gradien. Spektroskopi tidak menggunakan gradien. Maksudnya gradien magnet ya, tidak menggunakan. Ya, kalau menurut saya itu yang hari ini cukup kita diskusikan. Karena terlalu lama nanti kita ngobrol, kita justru jadi tidak fokus. Saya sudah melakukan penelitian, dan penelitian itu saya lakukan tanggal 12 sampai 15 Agustus 2021. Itu dilakukan terhadap mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta II terhadap 295 mahasiswa. Mahasiswa ATRO yang berpartisipasi waktu itu 85 orang. Bahwa
fokus mahasiswa kuliah itu online, paling banyak itu sampai sekitar 60 menit. Setelah itu katanya tidak. Makanya nggak mau saya lama-lama. Saya berharap kalau nanti teman-teman presentasi, jangan dibuat banyak bahannya. Maksudnya apa? PowerPoint-nya. Slide-nya 10 udah banyak itu. Skripsi aja saya, kalau lebih 10 saya marahin, bener loh. Ya. Ada komentarnya sampai di sini? Kalau tidak ada ya, biar kita bisa ngaso-ngaso gitu kira-kira. Bukan. Ya, memang untuk menghasilkan gambar. Maksudnya gini, sebenarnya gradien itu adalah gradien di matematika, apa sih gradien? Ini sama dengan matematika. Nah, dia gini, kan sebenarnya seperti ini teman-teman. Katakan ini, bisa terlihat ini? Bisa, Pak. Oke. Ya, katakanlah dari sini sampai di sini adalah tubuh manusia. Sudah? Dari sini ke sini tubuh manusia. Kemudian ini adalah medan magnet. Katakanlah medan magnetnya yang 1,5 Tesla. Sudah? Berarti di tubuh manusia dari sini sampai di sini kuat medan magnetnya berapa? 1,5 Tesla. Di sini berapa? 1,5 Tesla. Di sini berapa? 1,5 Tesla. Mengerti sampai di situ? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Ya. Oke. Berarti sepanjang tubuh manusia itu, kalau ini adalah 1,5 Tesla, medan magnetnya, berarti ini adalah dipengaruhinya kuatnya 1,5 Tesla. Kalau dilakukan, diberikan radiofrekuensi, masing-masing tempat ini, berarti di sini nanti kan di sini ada apa namanya, frekuensi lamor. Besarnya berapa? Frekuensi lamornya sama dengan giromagnetik kali kuat medan magnet. Kuat medan magnetnya sama dengan ini. Berarti di sini juga frekuensi lamornya sama. Sepanjang ini frekuensi lamornya sama. Kalau ini sama semua, begitu nanti diberhentikan radiofrekuensi, ini akan memancarkan frekuensi yang sama. Berarti tidak bisa dikenalin apakah dari kepala sampai kaki. Agar ini bisa dikenalin, kan seperti ini tadi medan magnetnya. Kemudian ditambahkanlah gradien magnet. Gradien dengan medan gradien magnet yang membangkitkannya gradien magnet untuk menghasilkan medan magnet yang bergradien seperti ini, dibangkitkan kecil. Kalau ini medan magnet ini 1,5 Tesla umpamanya, ini mungkin cuma berapa Gauss. Nah, akhirnya apa? Gradien itu kan kemiringan. Nah, akhirnya apa? Ditambahkan seperti ini. Setelah ini magnetnya ditambahkan, berarti di sini ini kurang ini tambah ini. Nah, makanya sepanjang tubuh manusia dari sini sampai ke sini, di sini nanti paling besar medan magnetnya, di sini paling kecil. Di sini sama dengan medan magnet utama di tengahnya. Sudah? Di tengahnya sama dengan medan magnet utama. Kemudian karena ini masing-masing radiofrekuensi frekuensi lamornya sekarang berbeda, begitu diberikan radiofrekuensi, berarti radiofrekuensinya di sini dengan di sini berbeda dong diberikan. Mengerti sampai di sini? Kenapa berbeda? Karena kita mengharapkan dia terjadi resonansi. Syaratnya kan harus sama. Di sini lebih kecil frekuensi lamornya, berarti diberikan di sini radiofrekuensi lebih kecil daripada di sini. Proses Harus sama ya. Kira-kira seperti itu dia teman-teman. Berarti ini nanti akan keluar ketahuan ini dari kepala, dari badan, dari kaki gitu. Itulah fungsinya gradien magnet. Itulah menghasilkan imaging. Berarti M-nya pertama itu adalah inti atom. Yang berikutnya adalah resonansi. Itu syaratnya tadi adalah
radio frekuensinya sama dengan frekuensi lamor. Frekuensi lamor. Kalau dia untuk apa? Untuk imaging itu menggunakan gradien, Berarti MRI kita sudah paham. Kalau kita lihat, kira kita sudah berapa magnet kita sekarang? Halo, berapa magnetnya? 3. Halo, berapa magnetnya? 3. 4. Gradien Apa termasuk saja yang 4 itu? Manusia. Manusia. dan magnet utama, radio Magnet frekuensi, sama utamanya, gradien. terus radiofrekuensi. Sama gradien apa? Yang terakhir. Berarti kita sebenarnya MRI udah ada 4 magnetnya. Bisa ya teman-teman? Gradien itu penting. Sangat penting, itu mempengaruhi harga. Mungkin kalau teman-teman lihat, saya melihat gradien, itu kan dilihat besarnya. Ada switchingnya berapa lama, time race namanya. Kalau untuk pemeriksaan yang tertentu itu, time race-nya memang harus sangat singkat. Oke, ada komentarnya. Kalau tidak ada ya, inilah teman-teman yang slide terakhir. Izin Pak, mau bertanya boleh? Ya. Itu Pak tadi untuk menghasilkan gambar, yang pertama kan menggunakan gradien, kalau yang kedua menggunakan TR itu maksudnya? Ya, TR. Kan harus ada TR-nya kan? Karena kalau TR-nya sekali, kan dia ini apa namanya, nggak muncul gambarnya dengan baik. Tapi intinya sebenarnya untuk pengertian imaging itu adalah gradien magnet itu sebenarnya utamanya. Tugas teman-teman itulah nanti seperti apa. Nah, saya mulai dari sekarang berharap itu ya, boleh saya buka satu slide lagi, tapi di tempat yang lain. Kalau boleh saya buka, biar teman-teman itu nanti paham untuk kuliah dengan Bu Ketut. Boleh, Pak. Boleh Pak. Oke. Boleh Pak. Kalau gitu saya tutup dulu ini sebentar. Nah, yang teman-teman ya. Ini maaf teman-teman yang bukan peminatan MRI tapi anggap aja ya nunggu waktu-waktu sore gitu. Anggap ngabuburit lah, nggak apa-apa. Nah, dia gini, proses berpikir radiografer itu harus dimulai dari sini. Bisa bacanya? Dapat. Mulai dari yang satu. Apa yang hasil diharapkan di radio apa? Di MRI itu caranya. Setelah itu apa yang dilakukan? Terus bagaimana melakukannya? Contohnya, nah, pasti Pak Dedi kan kerja di sana terus di scan ya, teman-teman. Jadi apa MRI teman-teman yang lain? Sorry. Kalau dia seperti yang ini, aksial SET2. Ini kan sebenarnya hasil yang diharapkan, benar ya Pak Dedi? Iya Pak. Kalau dia ini kepala gitu, itu yang dilakukan radiografer yang mana Pak Dedi? Jangan takut salah, biar saya bisa komentarin, biar nanti belajar. Untuk bisa dibuat untuk dengan aksial, spin echo dan corona juga bisa dibuat Pak.
maksud saya, sorry. Maaf. Ini kan Gimana, ada ini, katakanlah ini aksial Spineo T2, seperti itu ya? Iya, Pak. Kalau aksial ini apa maksudnya, Pak Dedi? Planningnya, Pak. Potongan Planningnya atau hasilnya? Hasil. hasil dari potongan, Pak, irisan. Oke, saya tuntun dulu yang lain biar mudah. Nah, kan seperti ini ya cara kerjanya. Ya. Kalau hasilnya yang ini, kerjakannya yang dua ini, gitu, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, cara pikirnya radiografer buat seperti itu. Nulis pun nanti seperti itu. Berbicara pun seperti itu. Maksudnya berbicara seperti apa? Nanti saya tunjukkan biar paham. Berarti kalau seperti itu, kalau ini berarti kan katakanlah ini ke Pak Dedi, kerjakan dong MRI brain, gitu kira-kira kan? Iya. Hasilnya nanti ada yang aksial SE T2, ada juga yang koronal TSE T2. Kan kira-kira seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, pertanyaan saya, kalau aksial brain ngerjakannya gimana, Pak Dedi? Dengan planning. Sebelumnya kita buat planning survei dulu. Oke. Lalu kita posisikan garis potongannya secara aksial sesuai dengan ada yang pakai apa yang corpus callosum itu Pak posisinya. Nah, nanti di planning. Nah, dengarkan kata-kata saya biar nanti semuanya seperti itu. Berarti kan ini aksial ya, benar nggak itu? Iya, Pak. Oke. Berarti, hey, radiografer, kata ininya, katakanlah brain aksial, ini nanti hasilnya. Berarti kalau seperti itu kan hasilnya yang dia ceritakan. Yang dikerjakan radiografer adalah buat planning dari potongan sagittal dan koronal pada potongan sagittal, buat potongannya, slice-nya. Nah, ini clue-nya. Slice-nya dari seperti apa bikinnya? Dari basis krani sampai ke vertex. Dari basis krani sampai ke vertex. Oke, ada yang lain tambahannya? Untuk aksial ya, Pak? Iya, dari ini. Kelihatan ini saya ya? Iya, Pak. Nah, irisannya sejajar dengan corpus callosum. Irisannya sejajar dengan corpus callosum. Yang lebih mantap lagi. Apa Mas Cito? Biasanya protokolnya itu kita buat 5 mili dulu Pak slice-nya. Kemudian kita patokan dengan corpus callosum, nanti gambar yang atas bawah akan menyesuaikan. Oke. Kemudian kita olah antara sagittal dan koronal dan mendapatkan hasil yang aksial. Seperti itu. Berarti hasilnya ini ya? Siap. Oke. Nah, sekarang gini, dilihat. Corpus callosum itu yang ini ya? Benar nggak sih? Betul, Pak. Iya. Corpus callosum itu bentuknya tidak teratur, benar nggak ya? Iya. Oke. Berarti kalau nanti teman-teman, kalau untuk menghasilkan aksial, dibuatlah potongannya itu di aksial itu, di sagittal itu adalah sejajar corpus callosum. Berarti Anda harus ceritakan saat presentasi ini corpus callosum gitu loh maksud saya. Kenapa? Karena itu kan untuk radiografer kan. Itu satu. Kalau ada buku yang lain, karena ini tidak berteraturan, kan sebenarnya disuruhnya ini, buatlah dia itu sejajar semacam garis yang menghubungkan PCA dengan posterior, anterior, postero, commensure anterior dan posterior. Kan sejajar itu
dihubungkan garisnya itu sebenarnya dibuat potongannya, benar ya? Berarti kalau seperti itu Anda nanti kalau menulis, tuliskan sumber kepustakannya. Kalau yang PCA dengan satu lagi, itu apa? Kalau yang sejajar dengan kepustakannya apa? Tulis dia. Seperti itu caranya. Itu satu. Terus berarti saat teman-teman menerangkan, disebutkan ini yang disebut dengan PCA, gitu kira-kira. Ya, Pak. Nah, terus disebutkan ini kan areanya sampai vertex dan basisnya kan, dituliskan, ditunjukkan ini adalah basisnya, inilah vertexnya, gitu loh. Oke, berarti udah ada 4 anatomi yang harus disebutkan. Ini dan ini, yang ini baru yang di bawah. Itu yang penting. Yang berikutnya yang ini, anatomi ini disebutkan juga sama yang ini. Itu planning. Itu tugasnya siapa? Radiografer. Radiografer. Apakah hasil ini tugas radiografer? Ini sebenarnya bukan. Tapi harus paham. Nah, sekarang kita mulai dari yang tugas radiografer. Berarti kita lihat ke sini biar nanti mengerti. Berarti aksial sudah kita kerjakan, benar ya Pak Dedi? Iya Pak. Terus spineho dari mana kita tahu? Dari sekuen Pak. Seperti apa? Coba. Gimana? Biasanya Pak, kalau di mesin itu kita tampilkan aksial dan sistem di mesin akan muncul sprint echo. Jadi umumnya untuk pemeriksaan kepala kita tampilkan aksial, itu akan muncul spin echo. Apakah Anda yakin itu spin echo? Dari protokol yang diambil Pak. Gimana kan Pak Dedi? Memang biasanya dari mesin memang sudah ditentukan ada protokol-protokol yang digunakan. Terus dari tergantung dokter radiolognya juga, biasanya sudah dibuat satu protokol seperti pas spin echo atau spin echo bisa T1 atau T2 Pak. Nanti di situ bisa dilihat kalau T2 mungkin TR-nya jadi lebih besar. Halo, sebentar dulu. Ya, ini kita belum T2, kita baru SE ini. Iya. Iya Pak. Tugas radiografer itu bikin potongan, bikin spin echo, bikin T2. Sekarang SE dulu. Dari mana kita tahu dia SE? Dari ini Pak, dari protokol yang kita ambil Pak. Oke, dari mana kita tahu dia SE? Ayo yang sudah bekerja di rumah sakit cerita biar kita bagi-bagi pengalaman. Dari mana kita tahu dia SE? Izin Pak, biasanya pengalaman di lapangan, radiografer kita koordinasikan dengan aptika. Maunya radiografer itu kan kerja cepat Pak. Sehingga dokter pun juga bacanya lebih cepat. Jadi kita koordinasi dengan aplikan. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kepala apa aja dan dokter maunya apa aja. Kemudian dari apa yang kita mau itu kita kumpulkan, kita buat khusus ini protokol kepala. Sehingga kita nggak ngutik-ngutik dan kita juga belum terlalu mendalami tentang itu karena kita mau kerja di lapangan lebih cepat. Biasanya itu muncul aksial T1 atau T1 ataupun T2, tapi kita cenderung aksial aja. Itu muncul spin echo Pak, seperti itu Pak. Oke. Siapa barusan yang ngomong? Halo, siapa barusan? Iya Pak. Heri Pak. Siapa? Heri. Oke. Oh iya, Mas. Tugas radiografer itu tiga-tiganya ini tugas radiografer. Kenapa? Karena yang mengerjakan adalah radiografer. Nah, itu intinya. Kalau ini tadi seolah-olah tugas Anda yang 2 ini Anda sudah serahkan ke
orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Inilah gunanya kita kuliah. Nah, mulai dari sekarang, inilah yang akan kita bahas. Gitu maksud saya. Dari mana sih kita tahu dia Spineho? Sedangkan ini kan gambar belum ada, benar ya? Ini kan baru mau mengerjakan, benar ya? Iya, Pak. Nah, belum ada gambar. Maka inilah kita lakukan. Berarti setiap setiap hasil di MRI yang 3 ini dia minta potongannya, dia minta sekuennya, dia minta pembobotannya, benar ya? Iya, Pak. Oke. Terus kalau tahu dia Spineho sama turbo Spineho gimana caranya? Lihat TI-nya, Pak. Dilihat, Pak? TI-nya, Pak, Halo. dilihat TI. Ya. Gimana TI-nya? Kalau TI-nya lebih dari 2, dia fast spin echo. Kalau kurang dari 1, dia spin echo. Kurang 1, Oh, Pak, gitu. kurang. Oh gitu. Oke. Inilah nanti yang kita diskusikan. Biar kalian tahu, harusnya karena ini sebenarnya tugas radiografer. Jangan dikasihkan tugas orang lain. Maksudnya gini, Anda tahu folder enggak? Folder kalau kita bikin folder di komputer. Nah, kita bikin folder, namanya di situ adalah foldernya isinya adalah cara membuat gado-gado, gitu kira-kira. Di dalamnya kan ada penjelasan cara membuat gado-gado. Bahan gado-gado adalah ada foldernya lagi, bahan gado-gado. Kan selama ini kan kita klik bahan gado-gadonya, benar ya? Karena di dalamnya itu kita tidak tahu cara mengisinya, kita suruhkanlah ke orang lain, tolong dituliskan bahan gado-gado. Terus ada folder yang lain, cara membuat gado-gado. Bisa-bisa yang di dalam itu diisi orang. Memang bikin gado-gado, tapi isinya adalah daging, dan lain-lain. Memang benar kalau dilihat di foldernya adalah bahan gado-gado. Gitu kira-kira. Itulah pentingnya kita diskusi ini. Ya. Itu nanti kita lihat pelan-pelan. Mudah-mudahan ya dengan Zoom pun bisa pelan-pelan lah. Tapi kalau ketemu di kampus, saya yakin bisa. Apalagi kalau sudah ada di kantor, saya bisa bilangin, lihat di sini di kantor, di MRI-nya, lihat di MRI-nya di sini gitu. Itu bisa. Nah, karena itu semua adalah yang saya nanti tekankan, yang memang harus dikerjakan radiografer. Itu seperti itu modelnya. Nah, kalau selama ini kan yang dikerjakan radiografer yang ini ya, benar ya? Kayak di Yang mana, Pak? Yang aksialnya yang dikerjakan kan? Ya, betul, Pak. Nah, kalau yang ini nggak dikerjakan kan? Tidak biasanya, Pak. Harus dipelajari tahunya, Pak. Hah? Harus dimengerti ya. Tentang Spineho-nya itu sekuen tadinya, Pak. Ya, Spineho-nya nanti saya tunjuk, apalagi Anda dari MRI, nanti dibantu sama siapa itu yang perempuan kemarin? Sama Dian, Pak. Yang baru. Nah, nanti minta tolong saya tunjukkan ini dari mana kita tahu Spineho gitu. Dia nggak tahu. Dari mana kita tahu ini gradien? Sudah tahu. Ini belum ada gambar ya. Kalau udah ada gambar kan Anda dari gambar. Ini dari belum ada gambar. Kalau udah ada gambar itu hal yang lain lagi. Ya. Oke. Karena ini adalah tugas radiografer. Tadi kan saya sebutkan how to make it. How to make it. Bukan membacanya. How to make it. Bagaimana cara membuatnya? Inilah Anda harus paham semua. Bukan cuma yang merah ini, tapi yang hijau, yang apa namanya ini? Warna biru dan warna hitam. Ini pun harus tahu. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Boleh teman-teman ceritakan apa saja pembobotan yang teman-teman sudah lakukan? Halo?
Gimana Pak? Pembobotan yang ada di tempat Pak Dedi apa saja Pak Dedi? Maksudnya gimana Pak? Pemeriksaan atau bagaimana Pak? Iya, pemeriksaan pembobotan gambar itu. Pada dasarnya sih kami lakukan. Maksudnya gambar seperti sekuen-sekuennya gitu Pak atau gimana Pak? Pembobotan. Kalau sekuennya kan yang di depan ini kan, ini. Ya. Nah, ini pembobotan. Pembobotan apa saja yang pernah dengar Pak Didi? Oh, seperti T1, T2, seperti itu. Ada yang lain? Flare kayak gitu Pak. Oke, ada yang lain? Oke. Pertanyaan saya, T1 dengan pembobotan T1 sama apa beda Pak Didi? Yang lain juga, yang lain. Apa yang Pak Didi saya ini? Yang lain saya nggak hafal namanya. Pembobotan T1 dengan T1 sama apa beda teman-teman? Beda Pak. T1 sama T2 sama proton density ya Pak. Dengarkan dulu pertanyaannya. Pembobotan T1 apakah sama dengan T1? T1 sama T1 sama Pak. T1 sama T1. Bukan ini. Pertanyaannya, pembobotan T1 apakah sama dengan T1? Pembobotan T1 sama dengan T1. Ininya seperti ini teman-teman. T1 apakah ini sama? Oh, T1. Ya, gimana? Itu WI-nya weighted Pak. Ya, weighted imaging. Ada perbedaan kalau gitu Pak? Apa perbedaannya kalau beda? Kalau beda apa? Kalau sama ya berarti nggak perlu dibahas kan? T1 itu proses ininya mungkin Pak. Proses terjadinya pulsasi T1, proses terjadinya pulsasi dari sekuen itu ya Pak. Yang timbul dari echo. Sedangkan T1 biasa, T1 weighted itu hasil dari hasil gambarnya gitu ya Pak. Oke. Ada yang lain? Yang sudah di MRI dong, ayo, jangan pelit. Halo, jangan pelit. Ya, dibaca nanti buku ya. Kalau T1 itu satuannya adalah second, detik. T1. Ada satuannya. Kalau T1 weighted imaging itu tidak ada satuannya. Kalau T1 itu tidak ada gambarnya. Kalau T1 weighted imaging ada gambarnya. Dia nanti bisa baca buku teks. Baca buku teks harus mampu membedakan itu. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Oke, kalau tidak ada komentarnya, mungkin cukup kita diskusinya sampai di sini. Selamat sore teman-teman. Untuk yang jauh di sana mungkin sudah selamat malam mungkin. Sore Pak. Oke, udah bisa kita keluar kalau gitu ya. Makasih ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Pak. Terima